Halo teman-teman, kami adalah kelompok 1, subkelompok 2, angkatan 14, Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Ingin memaparkan tokoh yang menjadi panutan kami dalam menghidupi prinsip-prinsip nilai dasar aneka. Dengan tutor kami, Ibu Dr. Haja Ucuh Mahasin, MAP. Selamat menikmati. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Beliau akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang Fajar karena lahir saat Fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Beliau merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Bung Karno mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Masa kepresidenan Insinyur Soekarno adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 12 Maret tahun 1967. Pada bagian ini, kita akan masuk kepada nilai-nilai akuntabilitas dari Insinyur Soekarno. Lingkungan yang akuntabel dapat tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Soekarno sebagai seorang pemimpin mempromosikan lingkungan yang akuntabel dengan memberikan contoh pada orang lain atau disebut juga dengan lead by example. Contoh dari nilai akuntabilitas seorang pemimpin adalah ketika Indonesia mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Soekarno tetap menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan meski ia meminta Juanda sebagai menteri pertama. Soekarno telah terbebas dari hambatan konstitusional untuk menjalankan peranan kepemimpinannya yang sesuai dengan kepribadian nasional karena bercirikan musyawarah dan mufakat. Nasionalisme Indonesia ia sebut sebagai nasionalisme timur. Soekarno mengakui bahwa gerakan nasionalisme Indonesia dipengaruhi oleh wahyunya pergerakan-pergerakan di negeri-negeri Asia yang lain. Dalam kutipan pidatonya dia menyebutkan, benih yang ditebarkan oleh Mahatma Gandhi di kiri dan kanan Sungai Gangga tiadalah tumbuh di sana, melainkan setengah daripadanya telah diterbangkan angin menuju Katulistiwa dan disambut oleh Bukit Barisan yang melalui Nusa Indonesia serta menebarkan biji itu di sana. Dari perkataannya jelas bahwasanya pergerakan nasionalisme Indonesia terinspirasi dari pergerakan nasionalisme bangsa-bangsa timur. Yang ia kembangkan di Indonesia ialah nasionalisme timur. Soekarno mengembangkan nasionalismenya sesuai dengan keadaan di Indonesia. Presiden Insinyur Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada moral dan etika. Beliau mengaktualisasikan nilai-nilai etika publik berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada kutipan kata-kata Presiden Soekarno dalam buku yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, yaitu, "Rakyat adalah roti kehidupan, aku ingin bercampur dengan rakyat, itulah yang menjadi kebiasaanku." Presiden Insinyur Soekarno senang menyambangi masyarakat dari segala lapisan, mulai dari tukang sate, petani, pedagang obat, bahkan para supir yang berada di sudut kota maupun sudut desa. Ini adalah contoh perilaku Bung Karno yang suka bersosialisasi dan penuh dengan kesederhanaan yang merupakan salah satu unsur dari nilai-nilai etika publik. Presiden Soekarno pun pernah menyamar dengan tujuan supaya dapat melebur dengan rakyat yang sedang berkumpul di desa. Beliau dengan santainya bercanda gurau dan bercakap dengan mereka. Ini adalah contoh perilaku ramah, sopan, dan tidak diskriminatif Presiden Insinyur Soekarno yang merupakan bagian dari nilai etika publik yang dapat kita teladani. Nilai-nilai komitmen mutu dari Soekarno dapat dilihat pada saat agresi militer Belanda II, di mana pada saat itu Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta digempur oleh Belanda, serta pemimpin-pemimpin negeri kita ditangkap dan diasingkan. Soekarno memberikan mandat kepada Safrudin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Soekarno juga membuat surat kepada Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi, India, Sudarsono,
Menteri Keuangan A. Maramis, dan staf kedutaan RI di luar negeri untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Soekarno ingin membuktikan bahwa meskipun Indonesia dalam keadaan darurat, pemerintah tetap sebisa mungkin ada untuk rakyatnya dan menjaga komitmen mutu dalam menjalankan tugas birokrasi di negara ini. Bagaimana dengan sikap Soekarno terhadap pemberantasan korupsi? Presiden Soekarno cukup memberikan perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi ini. Walaupun isu ini dikalahkan oleh isu-isu seputar perjuangan awal kemerdekaan, perjuangan revolusi dan gagasan demokrasi terpimpin, hal pemberantasan korupsi memang bukan isu yang prioritas. Tetapi Soekarno tidak mengabaikannya. Komitmen politik anti korupsi Presiden Soekarno terlihat dari beberapa pidato yang dilontarkan Soekarno dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satu pidato Soekarno yakni, Soekarno menganggap korupsi sebagai salah satu penghalang tercapainya tujuan-tujuan revolusi. Dari pemaparan mengenai nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi pada Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh I.R. Soekarno dapat kita ambil sebagai pelajaran dan masih sangat relevan dalam mengaplikasikannya pada nilai-nilai yang harus kita anut sebagai PNS di zaman ini. Nilai-nilai tersebut terbukti menjadi fondasi bangsa yang harus kita perjuangkan, pertahankan sebagai generasi penerus bangsa secara umum dan sebagai PNS secara khususnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.